Nah, baik, hari ini kita akan bahas tentang masih tentang obligasi ya, tapi berbeda sudut pandang gitu. Kalau kemarin, sebentar ya, kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang obligasi, tapi dari sisi perusahaan yang menerbitkan obligasi, gitu ya, dari sisi perusahaan yang menerbitkan obligasi. Jadi yang kita bahas di minggu-minggu lalu itu terkait obligasi sebagai liabilitas ya, sebagai kewajiban gitu. Nah, yang akan kita bahas hari ini itu terkait dengan obligasi atau hutang tapi tidak terkait dengan liabilitasnya, namun terkait sebagai alat investasi. Nah, kita lihat dulu laporan keuangan. Nah, ini saya ambil dari laporan keuangannya Bank Mandiri ya. Nah, yang kemarin kita bahas pertemuan lalu adalah ketika uh, kita sebagai perusahaan yang menerbitkan obligasi. Berarti obligasi yang kita bahas kemarin adalah sebagai liabilitas gitu. Berarti kita dari sisi perusahaan yang menerbitkan obligasi. Nah, sedangkan yang akan kita bahas hari ini adalah dari sisi bagaimana kalau perusahaan itu membeli obligasi perusahaan lainnya. Artinya itu sebagai apa? Kalau kita membeli obligasi perusahaan lain, artinya sebagai investasi, Bu. investasi itu masuk dalam apa sih? Masuk dalam aset kita, gitu ya. Ini, nah, obligasi ini. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana kalau perusahaan berinvestasi di obligasi atau surat utang perusahaan lain. Kalau yang kemarin kita bahas, beberapa minggu yang lalu kita bahas adalah obligasi dari sisi perusahaan yang menerbitkan obligasi, berarti as liability, sebagai hutang gitu ya. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana obligasi itu sebagai investasi atau aset. Yang akan kita bahas hari ini bagaimana kalau perusahaan itu berinvestasi dalam obligasi. Kalau kita bicara aset finansial ada ini ya, ada uang tunai, ada investasi di saham atau di ekuitas, ada investasi di obligasi atau hak kontraktual gitu. Nah, ini tadi kalau minggu lalu kita bahas obligasi sebagai liabilitas, sebagai kewajiban. Minggu ini dan minggu depan itu kita bahas tentang obligasi sebagai aset atau investasi. Jadi dari sisi perusahaan yang membeli obligasi, itu bagaimana mencatatnya gitu. Nah, menurut standar akuntansi kita ada 3 hal ketika orang berinvestasi atau perusahaan berinvestasi dalam obligasi. Yang pertama, dia akan beli obligasi itu dipegang terus sampai jatuh tempo. Yang kedua adalah dia beli investasi obligasi untuk ditradingkan. Hanya short term period belinya gitu. Kalau ini kok harganya bagus dijual gitu. Untuk trading. Yang ketiga tersedia untuk dijual. Tidak dalam jangka pendek akan dijual, tapi ada kemungkinan untuk dijual gitu. Nah, masing-masing tujuan ini, masing-masing karakteristik tujuan kita berinvestasi ini akan berpengaruh pada pencatatan akuntansinya. Nah, ini ya menurut PSAK nomor 50. Jadi, apakah pinjaman atau investasi di pinjaman itu akan dipegang sampai jatuh tempo? Kalau dia dipegang sampai jatuh tempo, maka metode akuntansi yang digunakan adalah 5 nilai beli atau amortized cost. Tapi kalau kita berinvestasi hanya untuk trading atau available for sale, maka akan dinilai sebesar nilai wajar atau fair value. PSAK nomor 50, pencatatan akuntansinya itu tergantung bagaimana perusahaan memperlakukan investasi itu.
Apakah dia berinvestasi dalam obligasi itu akan dipegang terus sampai jatuh temponya, berarti held to maturity, maka dicatat sebesar nilai beli atau amortized cost-nya. Nah, kalau tujuannya beli investasi obligasi itu untuk dijual lagi, untuk trading, maka kita mencatatnya menggunakan nilai wajar atau fair value. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, secara summarize-nya ya, jadi kalau kita membeli investasi obligasi itu sampai jatuh tempo, maka dicatat sebesar amortized cost-nya, atau biaya perolehan dikurangi amortisasi premi atau diskonto seperti yang pernah kita belajar beberapa minggu yang lalu. Nah, kalau kita membeli obligasi untuk tujuannya trading, maka dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal neraca. Begitu juga kalau kita memegang obligasi untuk available for sale. Juga akan dicatat sebesar nilai wajar. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Pengukuran keduanya memberikan worksheet ya. Kalau lewat Mas Yuda, Mas Yudi, nanti kita akan tahu bagaimana sih beda pencatatan amortized cost dan fair value. Gitu. Nah, yang pertama kita akan belajar dulu sih, gimana kalau perusahaan itu membeli investasi dalam obligasi sampai jatuh tempo. Berarti apa metode yang digunakan tadi? Kalau dipegang investasinya sampai jatuh tempo? Biaya perolehan. Iya, biaya perolehan atau amortized cost. Biaya perolehan dikurangi dengan amortisasi premium atau diskon. Nah, ini contohnya. Robinsons membeli 100.000 obligasi 8% obligasinya Evermaster gitu ya. Pada 1 Januari dengan harga diskon membayar 92.278. Obligasi tersebut jatuh tempo 2020 dan menghasilkan bunga 10%. Bunga dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Nah, kalau misalnya dia pegang terus sampai jatuh tempo, maka dia akan mencatat sebesar amortized cost atau biaya perolehannya. Biaya perolehan obligasi adalah apa? Present value dari bunga dan principal gitu. Ini udah dihitungkan ya. Kalau kemarin kan kita kalau kemarin kita menghitung sendiri nih present value-nya. Nah, ini sudah dihitungkan sebesar 92.278. Maka jurnalnya ketika si Robinson, ini berarti yang investor siapa sih? Yang beli siapa? Yang beli obligasi siapa? Yang investornya yang mana? Robinson. Oke, kalau Evermaster siapa? Terbitnya. Iya, kalau Robinson itu orang yang perusahaan yang membeli, berarti dia investasi di obligasinya Evermaster. Evermaster adalah perusahaan yang menerbitkan. Robinson perusahaan yang membeli. Nah, saat hari ini kita membahasnya dari sisi Robinson. Kalau minggu lalu kan kita membahasnya dari sisi Evermaster kan. Nah, kita sekarang membahasnya dari sisi Robinson. Nah, kalau dari sisi orang yang membeli, perusahaan yang membeli obligasi, berarti kalau kita membeli obligasi, apa transaksi yang terjadi? Cash keluar kan? Beli kan? Sedangkan yang di debit apa? Debitnya apa yang bertambah? Aset ya kan? Benar nggak? Ini kan aset. Debt investment itu walaupun debt, tapi dia sebagai investasi, maka masuk di aset. Kreditnya cash, karena kita membayar beli obligasinya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini kenapa sih Bu, debt kok ada di debit bertambah? Debt bukannya di kredit ya? Ya, karena ini bukan debt, tapi debt investment, investasi dalam obligasi. Dan itu masuk dalam kategori aset. Mengapa? Karena ketika bertambah, kita beli obligasi, maka dia akan menambah aset kita. Sampai sini ada pertanyaan?
Nah, ini ya, nanti kalau Anda walaupun dari sisi pembeli, Anda juga harus menghitung seperti yang kita dulu hitung ya, present value of principal dan present value dari interest, kemudian diamortisasi kalau ada selisih. Gitu. Nah, ini bagaimana kalau perusahaan pencatatan penerimaan pembayaran bunga setelah tahun pertama pada tanggal 1 Juli. Berarti kalau menerima, ini kan dari sisi Robinson ya, dari orang yang membeli obligasi ya. Kalau nerima bunga berarti apa? Ininya, jurnalnya. Pendapatan bunga, Bu. Kayak debitnya apa? Cash. Cash, kreditnya? Interest revenue. Interest revenue. Interest revenue. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Nah ini, yang ini dihitungnya gimana? Nggak dihitung. Loh, lupa toh. Dulu waktu kita bahas sebagai orang yang menerbitkan, kan ada amortisasi juga toh? Bener nggak? Iya kan? Kan ini case-nya berapa tadi? 4.000. 4.000. Interest revenue-nya 4.614. Selisih dong. Apa selisihnya buat apa? Buat amortisasinya Iya, di mana? di debit. Di debit, Bu. Kenapa di debit? Kenapa, ayo? Karena untuk menambah, Karena untuk menambah biar apa? Kok ditambah? Ingat, tadi benar Mbak Rizka ya. Biar Tadi- balance, Bu. Ya, biar balance selisihnya taruh aja di situ gitu ya. Coba kita lihat balik lagi ke sini. Ini kan kita punya ini ya, buku besar ya. Buku besar namanya investasi. Investasi masuk apa tadi? Aset, ya kan? Aset investasi tapi di bond, di obligasi. Pertama kita beli berapa pertama? 92 kan? Bener nggak? 92. Iya, Nah, 1.000. nanti di akhir periode kan harusnya hasilnya berapa nih? 100 kan? Dia nerimanya. Bener nggak? Benar, Bu. Ya, dia kan tadinya belinya 92. Nanti kan si Evermaster harus kembaliinnya 100 kan? Bukan 92 kan? Di akhir periode di tahun 2020. Bener kan? Nah, maka diamortisasi nih. Kenapa kok tadi di debit sebesar berapa tadi? 614. Nah, ini menambah nilai aset agar nanti di akhir periode nilai asetnya adalah 100. Maka jurnalnya tadi apa? Kalau menerima bunga di sini tadi, kan Anda diminta mencatat penerimaan bunga di tahun pertama. Berarti gimana? Cash berapa? 4.000. 4.000, Bu. Terus apa lagi? Amortisasinya, Bu. Amortisasi ya, buat diskon amortisasi ya. Diskon amortisasi 614. Nah, baru kreditnya interest revenue. Revenue. 614. Nah, gitu. Ada pertanyaan tidak? Sekarang, kalau terimanya di sini, di 2017, gimana coba? Gimana jurnalnya? Nah, di sini gimana jurnalnya? Cash-nya 4.000. Cash, good, 4.000. Diskon Terus, Amortisasinya 746. good. Interest revenue? 4.740. Iya, good. Bisa ya? Pantesan Anda semua inginnya online, soalnya gampang banget sih AKM-nya. Ya kan? Iya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Ini sama ya, contoh yang kedua ya, kalau dia nerimanya di 2015, begitu terus. Nah, nanti di laporan posisi keuangan pada saat tanggal pelaporan, itu akan seperti ini. Di statement of financial positions di aset. Nah, di aset akan nampak ini debt investment sebesar nilai amortisasinya. Gitu ya, nilai bukunya atau biaya perolehannya gitu ya, atau amortized cost-nya gitu. Akan tampak sebesar ini dan pendapatan bunganya ini masuk aset ya, masuk aset, pendapatan bunganya masuk dalam income statement di other income and expenses. Kenapa kok others, kok bukan di income and expenses? Kenapa kok masuk di pendapatan dan pengeluaran lain-lain? Karena di luar operasional. Iya, good, pinter banget. Jadi karena di luar itu, karena usaha utamanya bukan di situ gitu ya. Dia itu hanya side effect dari berinvestasi yang di luar operasional perusahaan. Nah, ini kalau perusahaan menjual ya, menjual obligasi. Jadi misalnya tetap asumsinya dipegang sampai jatuh tempo, tapi kalau dijual juga boleh, gitu ya, tetap boleh gitu ya. Nanti akan ada ini harga jualnya obligasi itu dikurangi nilai bukunya pada saat penjualan, dikurangi amortisasi diskonnya, maka kelebihannya adalah gain atau loss-nya. Jadi meskipun dia akan di hold sampai maturity, tapi kalau memang mau dijual juga nggak apa-apa gitu. Maka jurnalnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Cash-nya berasal dari pendapatan bunga, interest revenue, ditambah hasil penjualan debt investment ditambah gain. Gain-nya selisih dari nilai jual obligasi dikurangi nilai bukunya. Baik, itu tadi yang amortized cost. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu izin. Mbak Rizka? Iya, silakan. Itu yang debt investment-nya yang 96.000 itu dapat dari mana ya, Bu? Maaf, saya masih mute. Ini kan misalnya tadi dijual di sini toh. Nah, saya balik lagi. Nah, kita tadi menjual investasi di 1 November 2017. 1 November 2017. Berarti di mana nih? Di sini ya. November. Berarti di sini ya. Iya kan? Di sini kan, Mbak? Benar nggak? Di sini ya. 1 Juni, Juli, Agustus. Benar kan? 1 November 2017. Nah, 1 November 2017. Itu dia amortisasinya berapa tuh? 7, berarti yang belum diamortisasi kan ada 784, bener kan? Bener nggak? 784. Ya? 7, 8, 9, 10, 11. Nah, November dan apa tadi? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ini kan Juli ya, ini Juli. Dijualnya di sini kan? Dijualnya di sini kan? Novembernya, sebelum jatuh tempo pas. Benar nggak sih? Saya? Atau di sini ya, sebelum ya, tengah-tengah ini ya. Tengah Juli dan Januari. Ya kan? Juli, Agustus, September, Oktober, November. Itu kan 4 bulan ya. Benar kan? 4 bulan bagi 6 kali 784. 783. 783 itu amortisasi di akhir periode, di terakhir yang belum terjadi sebelum dijual.
kan yang ini udah ya, udah terjadi toh. Yang belum diamortisasi kan tinggal 783 ini toh, karena jualnya kan di tengah-tengah sini kan, Mbak. November di sini bukan? Bener kan ya? Ini kan Januari nih. Ini Januari 2018. Ini Juli 2017. Nah, Novembernya kan tengah-tengah di sini. Jualnya tuh di antara ini, di antara 1 Juli sama 1 Januari 2018. Nah, maka dia harus dibagi dengan berapa sudah dia diamortisasi, berapa bulan. Kalau dari apa ini? Juli ke bulan apa ini? November, berapa bulan tuh? Berapa bulan? 4. Juli? Iya, 4. Sementara penerimaan bunganya setiap apa tadi? Semi-annual kan? Berarti 6 kan? 6 kali tadi yang belum diamortisasi berapa? 784. Nah, yang harus 83. Nah, yang harus diakui pada saat sebelum penjualan di sini 522. Terus kan udah ketemu nih. Yang ini amortisasi dari Juli sampai November udah ketemu nih. Nah, sebesar berapa tadi? 522. Taruh di sini. Sebentar, Mbak. Ini saya tunjukkan aja lewat sini. Nah, ini ya, kan tadi beli transaksinya di sini kan? Transaksinya di sini 95 671 ditambah amortisasi selama 4 bulan tadi karena lakunya di bulan November. 6 bulan tadi 522. Nah, berarti nilai bukunya berapa tuh? Ditambah, ya kan? Ditambah ini. 3, 9, 11, 6, 9, 7. Ini kok 7? Kenapa jadi 7? Ya, benar nggak ini? 9, 6, 1, 9, 3. Ya, dah. Nah, nilai bukunya jadi sekian. Lakunya 993/4. Apa sih 993/4 tuh maksudnya? Ini ya, 993/4 tuh kan kalau obligasi tuh ngitungnya bulat gini ya, 100 ya. Ya. Kalau 993/4 tuh artinya 99750. Gitu. Kalau 99 ya 90. Kalau misalnya lakunya 99, berarti 99.000. Nah, dikurangkan nilai bukunya tadi. Maka ketemu kalau lakunya 99750, terus nilai bukunya 96193, berarti untung apa rugi? Untung, Bu. Untung. Kan di pasar laku 99750 nih di bursa. Padahal nilai bukunya aset kita itu cuma 96, berarti kita menghitung mendapat untung. Nah, maka transaksinya akan seperti ini. Mbak, sini ada pertanyaan. Good question, Mbak Rizka. Sudah cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Yang lain, sama-sama Mbak Rizka. Yang lain ada pertanyaan lagi? Oke. Sebenarnya online sama offline tuh enak mana sih? Enak online ya? Jelasnya sama toh? Nah, sekarang tadi sudah ya. Tadi kalau kita berinvestasi dalam obligasi sampai jatuh tempo, metode pencatatannya apa tadi? Metode biaya perolehan atau amortized cost. Nah, gimana kalau investasinya perusahaan tuh hanya buat trading, hanya buat jangka panjang, maka kita harus mencatatnya sebesar nilai wajarnya. Nilai wajar itu diperoleh dari mana sih? Nilai wajar itu kalau surat berharga obligasi bisa didapat di di harga yang tertera yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Ya, itu nilai wajar. Nah, pencatatannya berdasarkan nilai wajar ini sama dengan amortized cost. Hanya bedanya
pada setiap tanggal pelaporan, perusahaan harus menyesuaikan biaya amortisasi ini ke nilai wajar. Nah, lalu keuntungan dan kerugiannya diakui sebagai unrealized holding gain atau loss, atau belum direalisasikan. Kenapa unrealized? Kenapa dicatatnya di keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi? Atau unrealized holding gain or loss. Kenapa? Ya karena belum dijual, belum terrealisasi, masih dipegang perusahaan investasinya. Jadi masih untungnya tuh cuma dicatat aja gitu, belum dijual gitu ya. Jadi unrealized, belum terrealisasi. Nah, ini contoh ya. Contoh entry-nya sama ya. Baik menggunakan amortized cost, baik dengan fair value, entry-nya sama. Hanya nanti, nah, ketika di akhir periode 31 Desember ternyata harganya 95 nih nilainya. Maka kita harus menentukan berapa unrealized holding gain dan loss-nya. Mana tadi saya mau tunjukkan ke Anda, malah sebentar biar nggak bingung. Nah, coba kita lihat. Ternyata di 2015 itu harga obligasinya sebesar 95 ya, ini. Sementara nilai bukunya hanya 92892. 92892. Berarti untung atau rugi? Kalau dijual harganya 95. Sementara harga investasi kita yang kita catat tuh cuma 92892. Untung atau rugi? Untung, Bu. Untung, Bu. Untung, ya berarti unrealized holding gain. Dari 95 dikurangi 93537. Maaf, tahun kedua saya salah bicara. 93537. Nah, selisihnya itu adalah gain. Gimana kita nyatetnya? Kalau gitu. Walaupun ini belum dijual ya, kita hanya mengakui ada peningkatan nilai aset kita. Berarti jurnalnya gimana? Kalau belum dijual, baru diakui. Asetnya bertambah kan? Nilai asetnya, investasi obligasinya bertambah, kreditnya apa? Unrealized. Iya, kreditnya gain atau keuntungan yang belum direalisasi sebesar 1463. Kayak gitu. Ini. Nah, ini nanti akan tampak di laporan posisi keuangan seperti ini. Yang dicatat di posisi keuangan kalau berdasarkan metode fair value adalah sebesar nilai fair value-nya. Nah, selisih antara nilai fair value dan nilai buku masuk dalam unrealized holding gain di situ. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, sekarang coba Anda lihat worksheet-nya. Nah, ini. Ini ya, ini saya buatkan Anda biar mudah mengingat-ingat gitu bedanya apa sih debt invest held amortized cost dan juga fair value. Jadi tadi ya kalau investasi di surat hutang atau obligasi itu ada dua metode. Yang pertama adalah amortized cost, yang kedua fair value. Kapan sih perusahaan menggunakan amortized cost, Mbak dan Mas? Kapan sih perusahaan menggunakan amortized cost? Ketika memegang tapi nggak dijual gitu, Bu. Iya, memegang tapi nggak dijual. Saya izin dulu ya, ada azan di rumah. Izin sebentar. Baik, ini kita lanjut lagi ya. Jadi ada dua pencatatan akuntansi untuk investasi di surat hutang atau obligasi. Yang pertama amortized cost digunakan ketika perusahaan berinvestasi dalam surat hutang tapi dipegang terus hingga jatuh tempo.
Nah, metode yang kedua adalah fair value. Fair value digunakan kalau perusahaan berinvestasinya hanya untuk jangka pendek, untuk trading, untuk kegiatan jual beli obligasi gitu. Maka dia akan mencatat dengan metode fair value. Nah, apa sih perbedaannya di antara keduanya? Itu sama ya, pada tanggal investasi untuk metode amortized cost sama dengan metode fair value sebesar debt investment itu sebagai aset, kreditnya kas. Nah, begitu juga saat penerimaan bunga atau juga saat amortisasi diskon atau premium sama. Yang beda adalah ketika akhir tahun. Nah, di akhir tahun itu perusahaan yang mencatat menggunakan fair value harus melakukan penyesuaian akhir tahun disesuaikan dengan nilai wajar dari investasi surat berharga di obligasi itu. Nah, jadi jurnalnya nanti ada penyesuaian di selisihnya. Sekarang nilai bukunya 10.000, tapi di pasar laku 15.000, berarti 5.000-nya ini harus disesuaikan. Jurnalnya menjadi fair value adjustment, kreditnya unrealized holding gain. Nah, tapi kalau nilai wajarnya, nilai pasarnya ternyata lebih rendah daripada nilai bukunya, maka kita mengalami loss. Jadi, nilai asetnya berkurang di kredit, fair value adjustment-nya di kredit, yang di debit adalah unrealized holding loss gitu. Rugi gitu. Nah, ini bedanya ya. Jadi, keduanya itu sama semuanya pencatatannya, yang berbeda hanyalah ini. Yang berbeda hanyalah pencatatan di akhir tahun. Nah, itu di situ ada soal. Coba Anda kerjakan dulu kayak gimana itu soalnya, termasuk beda dampaknya ke ini, ke amortize, ke laporan posisi keuangannya. Yuk, coba latihan dulu yuk, bareng-bareng nanti kita bahas bersama. Itu ada soal kan di bawahnya worksheet ada soal. Rose Group purchase 2 juta obligasi dengan membayar 1.800.000 sekian. Interestnya 6%, interest is payable annually. And fair value of the bonds at December is 1.900.000. Nah, Anda diminta bagaimana seandainya Rose Group ini mencatat berdasarkan amortized cost, artinya dia hold until maturity, atau Rose Group ini membeli obligasi itu untuk trading atau menggunakan fair value. Ya, silahkan ini di latihan di bawahnya. Kalau ada yang udah selesai, boleh raise hand ya. Oke, ada yang mau nyoba? Mbak Rizka, Mbak Reishi, Mbak Made, Mas Yudi, mau share screen? Yang salah satu boleh, misalnya mau yang amortize dulu, mau yang fair value dulu, gitu. Hanya 2 kok yang di jurnal. Pada saat investasi, Ibu, maaf kalau pakai worksheet-nya Ibu gimana? terus saya yang ngetik ya. Ya udah, saya tak jadi asistennya Mbak Syifa. Yuk. Yuk, Mbak Syifa mau? Boleh. Yuk. Pada tanggal investasi, debt investment-nya sebesar diskon yaitu 1.805.626. Oke, Case-nya sama. case-nya sama. Oh, berarti ini karena Anda diminta membuat neracanya, berarti selain pada tanggal investasi juga harus ada jurnal apa ini? Lupa saya ini, tambahin. Apa? Saat? Bentar, Bu. 31 Desember ya? Ya, 31 ya, Desember 2015. Gimana, Mbak Syifa? Ibu maaf, angkanya mungkin 1805262 Ibu. iya. 626. 626. Oh, oke. Iya Ibu. Makasih Ibu.
kasih. Itu yang tanggal 31 saat penerimaan bunga kan, Bu? Benar. Case-nya 100, debit 120.000. Nah, pelan-pelan ya. Saya kan asisten, pelan-pelan. Yuk. Yes, berapa? Debit 120.000. Oke, terus Debt investment-nya debit juga sebesar 42.505. kenapa sih Mas Siva kok di debit Untuk menambah nilainya nilai asetnya? Oke, berapa ini? Berapa? 42.505. 42505. Terus apa lagi? Credit interest revenue Berapa? 162.506. 162.506. Oke, sekarang lanjut ke ini Mbak. Laporan dampaknya ke laporan posisi keuangan. Oh, penyesuaian akhir tahun ada nggak kalau amortized cost? Nggak ada, Bu, karena dicatat sebagai Penyesuaian nilai wajar ya maksudnya. Ya. Tidak ada. Nah, sekarang amortized cost di 31 Desember 2015, Mbak Syifa. itu sebesar nilai bukunya. Iya, berapa? Berarti Ini. bentar, di atas ada Bentar, bikin ini aja. di minus, bentar. Harga perolehan, ini dicatat harga perolehannya dulu apa langsung? Ayo, langsung loh nilai bersihnya. Berarti benar, 1.1944.941. Dari mana nih angka, Mbak Syifa? Dari harga perolehannya 2 juta, terus diskon amortisasi akhir tahunnya 55.059. Sebentar toh Mbak Syifa. Ini kan 2015. Oh, yang 2015 berarti yang angka 18. Tadinya debt investment-nya 185 ya kan? Terus ada amortisasi nih sebesar 42. Berarti berapa debt investment-nya di akhir tahun? Yang ini Bu, 1.800.000. Saya kira tadi yang akhir. Kan ini 2015. Ya, 1.848.131. 1.848.131. Oke, sekarang interest. Sekarang itu kan di long term investment ya, aset long term investment. Sekarang current asetnya di interest receivable-nya berapa? Sampai 21 Desember 2015. Berapa pendapatan bunganya? Itu yang baru 162.506. 162.506. Dari mana nih, Mbak? Dari pencatatan penyesuaian. Iya, angkanya dari mana? Ayo, dari mana ini interest receivable 162? Itu dari ini, dari tabel. Ya, itu dari mana? Ayo. Angkanya dari mana? Hasil pembayaran ditambah sama diskon amortisasi. Enggak, maksudnya interest expenses itu dari mana? Yang ini itu angka dari mana ini dapatnya? 1.805 kali berapa? Persentase itunya, Bu. Iya. Kalau cash paid kan dari 2 juta dikali 6% kan bunganya kan? Benar nggak? Kali 9%-nya kalau enggak, ini ya cash paid kok. Oh, yang iya. dibayarkan itu 2 juta kali 6% kan? Nah, iya. Sekarang yang interest expenses dari mana? Yo, udah loh ini. 162 itu angkanya dari mana? Carrying amount of bonds kali 9 atau 6? Ayo. Yang 9. Bener. Satu. Iya, Bu, kali 9. Ya, itu ya dari interest expenses-nya dari situ.
Nah, ketemulah berarti berapa? 16. Sekarang di other income-nya, interest revenue-nya berapa? Sebentar kok, interest expense, interest revenue-nya berapa? Pendapatan bunganya yang 16. sudah diterima. Oh, yang sudah diterima ya 162.506. Sama. Ayo gimana ini? Interest revenue-nya berarti dari mana sih ini Mbak Syifa, interest revenue? Dari dari kan yang baru diterima yang periode 2015 itu baru 162.506. Terus kalau interest receivable-nya benar nggak itu tadi? Interest receivable. Ini kan yang udah Iya, diterima ya. Iya, Ini yang ya, ini receivable-nya adalah masih ini sini kan Mbak maksudnya Mbak Syifa? ya Nah, yang ini apa? yang belum jatuh tempo yang benar. Piutang ya berarti. Iya, Bu. Berapa itu piutangnya? Ada nggak? Ada nggak? Enggak ya. Udah ini ibaratnya ini udah diterima belum sih ini? 31 Desember itu kita tadi mengakui jurnalnya gimana? Interest receivable belum ada toh? Semua Belum. udah jadi revenue. Iya. Iya. Kita belum mengaku. Ini mungkin asumsinya adalah soalnya diterima di 31 Desember cash. Gitu, ya? Iya. Oke. Nah, sekarang oke, terima kasih Mbak Syifa. NIM-nya berapa? 008. Mbak Syifa Armia Fatilah. Iya, Bu. Oke, yuk yang lanjut. Yang fair value mungkin ada yang mau present? Atau saya jadi asisten juga? Saya, Bu. Mbak Naundita mau share screen? Kebetulan saya pakai HP, Bu, tapi ngitungnya di laptop, jadi minta tolong di... Ya, yuk. Gimana? Jadi yang pertama pada tanggal investasi itu pencatatannya sama, jadi investment debit 1805626, cashnya juga kredit 1805626. Oke, good. Terus? Kemudian untuk penyesuaian jurnal penyesuaian di akhir tahunnya itu sebenarnya sama juga, ketika penerimaan bunga, cash 120.000, debt investment juga sama, itu pokoknya semuanya sama untuk ketika penerimaan bunga. Tapi ini asumsinya juga, ini ya, asumsinya di 31 Desember diterima cash gitu ya pembayarannya ya, Bu, betul, Bu. Nggak ada receivable. Oke, terus? Iya, Bu. Terus kalau misalnya untuk yang kedua ini kita akan ada jurnal penyesuaian tambahan, yaitu gimana untuk penyesuaiannya yaitu di debit fair value adjustment sebanyak 51.868. Dari mana tuh Mbak? Dari kan fair value-nya ada di soal itu pada akhir tahun 31 Desember 2015 itu 1.900.000. Sementara untuk nilai buku setelah diamortisasi carrying amount of bonds-nya itu 1.848.132. Jadi bentar, selisih 132. Gimana ini? 1848 132. Dari mana? 1484132 Mbak Nandita. Itu dari schedule of bond amortization-nya per tanggal akhir tahun 31 Desember 2015. Atau bisa juga dari mana? Dari waktu dari harga awal dibeli itu kan 1.805.626 ditambahkan dengan diskon amortisasinya 42.505. Good Mbak Nandita. Lalu kreditnya? Kreditnya unrealized holding gain karena lebih besar fair value-nya dibandingkan dengan nilai bukunya. Oke, berapa? Sama 51.868. Oke, good. Lalu dampaknya ke laporan posisi keuangan untuk yang fair value gimana nih? Untuk yang fair value kan dia
pencatatan debt investment-nya itu berdasarkan nilai fair value-nya itu, di mana sudah Jadi dicantumkan di soal itu sebesar berapa? 1.900.000. Oke, good. Good. Berarti bedanya di sini ya. Beda ya. Iya, Bu. Terus apa lagi? Kemudian untuk interest receivable-nya ini tidak ada karena memang sudah dibayarkan pada Iya. 31 Oktober. Oke. Lebih tepatnya itu kas-nya 120.000. Terus? Kemudian untuk other income and expenses-nya, interest revenue-nya berdasarkan jurnal penyesuaian tadi itu 162.506. Ini? Ya, Bu. Kemudian untuk unrealized holding gain-nya itu sesuai jurnal penyesuaian juga tadi itu 51.868. Mana ini? Ini ya? Iya, Bu. Jadi other income and expenses-nya kalau menurut fair value berapa nih totalnya? Kalau total itu, kalau jatuhnya Maksudnya tuh kalau total, misalnya invest- maksudnya ya nggak semuanya. Berarti kan kita dapat under income expenses dari interest revenue, ya kan? Terus dari Iya, Bu. unrealized holding gain. Berarti untungnya berapa? Untung totalnya. Berarti dijumlahkan Iya, itu berapa tuh? jadinya 214. 214,37. Ya itu tadi. Nah, kayak gini. Berarti secara pencatatan lebih besar ya, lebih besar ketika pakai fair value. Kalau harga asetnya naik, berarti other income and expenses, other income-nya lebih besar juga gitu. Ini 162, sementara untuk yang metode fair value 207. Begitu juga dampaknya pada apa? Laporan posisi keuangan. Kita lihat, kalau yang statement of financial position, untuk yang amortized cost itu nilai investasi, nilai asetnya lebih kecil dibanding dengan metode fair value. Dengan catatan apa? Dengan catatan nilai asetnya, nilai fair value-nya naik gitu ya di atas harga saham, harga obligasi, harga book value. Tapi kalau harga harga pasarnya obligasi turun, kira-kira dampaknya apa ke metode yang fair value, pencatatan fair value? Nanti bakal ada loss, Bu. Iya, asetnya turun, nanti juga ada loss gitu. Iya, ada pertanyaan semuanya, Mbak Nandita? Sampai sini? Tidak ada, Bu. Oke, NIM-nya berapa Mbak Nandita? Terus juga tadi yang semua aktif-aktif tolong sebutkan. Walaupun jawab satu pertanyaan aja, sebutkan nama dan NIM-nya. Yuk. Mbak Nandita berapa dulu? Saya Nandita Faustin, NIM paling belakangnya 081, Bu. Nomor 1 ya? Iya, Bu. Oke. Ada lagi? Yang tadi, makasih Mbak Rizka tadi jawab-jawab kan? NIM-nya? 3 angka terakhirnya 091, Bu. Mbak Rizka, Mbak Resi? Tadi jawab-jawab nggak? 026, Ibu. Iya, tadi ada. Mas Yudi? NIM terakhirnya 078, Ibu. Yang lain tadi ada nggak yang jawab-jawab? Oke, nggak ada. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan kah? Itu aja, Ibu. Ternyata itu salah ngitung, Ibu, jumlahnya. Harusnya Yang 21. mana? Ya, Yang mana? jumlah tadi Yang mana sih? Saya share. di total other income sama itu. Ini mana yang salah? Paling bawah. Salah ngitung aja sih sebenarnya. Harusnya 214,374. 214. Iya, Ibu. Oke, kayak gini ya. Ya, makasih, Bu. Oke, terima kasih koreksinya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada.
Oke, kita review lagi sebelum kita akhiri. Tadi ketika kita hari ini kita membicarakan investasi hutang, investasi obligasi dari sisi penerbit obligasi atau perusahaan yang membeli obligasi. Yang membeli. Perusahaan yang membeli. Iya, yang membeli obligasi. Good. Lalu dari sisi yang membeli obligasi, masuk dalam apa? Komponen apa? Aset atau liabilitas? Aset, Bu. Aset. Good. Ada berapa macam metode pencatatannya? Ada 2, Bu. Oh, 2 macam, Bu. Apa? Fair value sama yang amortisasi itu. Iya, fair value dan amortized cost. Nah, kapan kita pakai amortized cost? Ketika kita menunggu maturity dari obligasinya, Bu. Ketika Oke, kita hold sampai maturity. Kapan kita pakai fair value? Kalau misalkan Ketika kita untuk trading. menjual misalkan gitu, dengan sistem trading gitu. Oke, kalau kita nggak pegang dalam jangka waktu lama, hanya untuk trading. Oke, good semuanya. Sekarang 1 sampai 10 Anda di mana? 1 sangat mengerti, 1 sangat tidak mengerti, 10 sangat mengerti. Anda di mana? 7, Bu. Beneran. Alhamdulillah. Berarti sudah siap meet besok. Oh iya, Ibu, ada pertanyaan terkait dengan UTS. Nanti Iya. pengerjaannya bagaimana ya, Ibu? Saya pengen pakai, kita akan di Bismart. Seperti biasa, saya akan upload soal, Anda jawab, waktunya terserah Anda, tapi di hari itu, di hari tertentu yang kita tentukan, atau mau sesuai jadwal? Di hari tertentu yang kita tentukan, Bu. Berarti di hari Rabu, toh? Maksudnya deadline-nya kah, Ibu? Bukan deadline, kalau harinya 1 hari. Saya kasih durasi waktu 1 jam, misalnya ngerjainnya. Tapi ngerjainnya boleh terserah waktunya. Cuman durasinya 1 jam. Ngerjainnya dalam tanggal itu gitu, maksudnya 24 jam, tapi batas waktu mengerjakannya paling sejam, 1,5 jam gitulah. Mungkin itu didiskusikan dulu, Ibu, sama teman-teman. Oke, baik. Sekarang ini ya, PR-nya ya. Ibu, kalau boleh tahu jumlah soalnya berapa ya? Belum dibuat, Mas Yudi. Mau Oke, bantu membuat, Mbak Resi, Mbak Rizka? Oh. Ya. PR-nya ya, brief exercise 74, brief exercise 17.4 dan 17.3. Bu, izin bertanya, berarti ini Silakan. nanti kita bahasnya setelah meet ya itu 2 minggu lagi gitu, Bu, ya? Gitu, Boleh, yang kita tapi ini bahas masuk meet loh ya. Materi hari ini masuk meet loh. Oh iya, baik, Bu. Iya. Berarti ini kalau misalnya kelompok yang selanjutnya bertugas itu Iya, presentasikannya 2 minggu lagi ya, Bu, ya? Benar. Ibu izin Baik, untuk Bu. tanya Terima lagi, kasih. Bu. Nanti Iya, tulis tangan atau bisa di Excel, Ibu? Kayaknya nggak Excel. Excel nggak ya? Sebentar saya pikirkan. Mungkin checkpoint tapi hitungan. Nah, Gimana, Ibu? mungkin pilihan ganda tapi ada hitungan soal. Jadi misalnya tadi berapa nilai investasi di akhir tahun. Nah, tetap harus ngitung kan itu. Ya kan? Walaupun hitungan. Oke? Atau mau isi aja? Soal gitu. Saya aja, Bu. Gimana? IC, oke, IC nanti diupload ya, gini aja, mix teori dan latihan, teorinya checkpoint, latihannya IC, oke? Baik, Bu. Oke. Jadi buat hari ini tetap semangat, semoga selalu sehat ya, jaga kesehatan karena musimnya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya.